Sholli ala Muhammad. Oke, siap. Ya kayak Ustadz Jakarta gitu loh saya. Saya ini baru nyampe di sini 1,5 jam atau 2 jam, sudah jadi ustadz saya. Padahal sepanjang masa belum pernah jadi ustadz saya. Dan belum ada orang manggil saya ustadz. Saya hanya jalan mulai gerbang sampai sini. Sudah 4 kali apa 6 kali tadi saya dipanggil. Ustadz, ustadz. Bangga saya. Kamu kok gak pernah panggil saya ustadz, gimana itu? Cuma ya gitu saudara. Aku jadi kayak ustadz ya. Loh, angel loh. Baru kali ini sepanjang hidup saya dari awal sampai detik ini belum ngomong bahasa Jawa. Selalu pakai bahasa Indonesia dan ini benar-benar menyiksa. Burdah itu cukup panjang, cukup banyak. Walhasil saya hanya akan mengijazahkan bacaan-bacaan qiraatis shalah ala nabi yang mungkin paling bisa panjenengan istiqomahkan, apapun itu. Mohon maaf ini, saudara kita di Aceh, di Padang, di wilayah Sumatera Barat dan lain sebagainya sedang kena musibah. Sekecil apapun kita mampu bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan segenap para masyayikh, para kiai, wabil khusus khudamai Yayasan Yaping, semua yang terlibat dari keluarga besar Yayasan Ping. Ping itu pendidikan Islam Nurul Kasyaf. Ping, wong pink tapi kok hijau. Para hadirin hadirat, ada teman-teman kita dari mutaharijin, mutaharijat, Ma'hadil Falah. Ada saudara kami Romo Kiai Fahim Ruyani, ada Kiai Lukman Hakim dari Cilangkap, ada Kiai Abdus Salam Sohib dari Denanyar Jombang, penggagas MLB yang kayaknya mau berhasil. Ada, alhamdulillah dalam situasi yang sangat panas ini kita bisa ketemu, bisa silaturahim, bahkan bisa ngaji. Moga-moga jadi sebuah pertemuan yang benar-benar memiliki satu faidah, memiliki kemanfaatan, dan moga-moga merupakan silaturahim yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manmatun lil udad, masratun lil mal, mahabbatun fil ajal, mahabbatun fil ahal, mansyaatun fil ajal. Moga-moga dengan pertemuan ini ada satu pengalaman baru yang membuat kita memiliki ketertarikan untuk menjadi pribadi yang lebih muktabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemudahan-kemudahan berkah pertemuan kita, ada tumbuhnya kepedulian, kepekaan, bahkan kasih sayang di antara kita. Dan moga-moga bibarakati al-liqa, berkah ketemu, wa bibarakati silaturahim, moga-moga panjenengan semua selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kondisi sehatin wa afiyah, selalu dalam kondisi memiliki kemudahan-kemudahan dalam setiap proses kehidupan. Tadi bareng-bareng sudah kita dengarkan pengajian yang sudah dibaca oleh Kiai Fahim. Beliau ini adalah sepupu saya yang kebetulan juga besan saya. Kalau dulu biasa kita musuhan, kalau sekarang kita jaga gitu. Karena bahaya, dampaknya. Jadi mohon maaf
Kayak tadi disampaikan bahwa apa yang beliau baca itu adalah apa yang selalu didengarkan, diikuti oleh santri-santri yang ada di Jawa. Yang tadi beliau baca adalah apa yang beliau dengarkan, beliau ikuti dari para masyayikh kami yang ada di pelosok Kediri. Tadi ngajinya apa tadi? Burdah. Ngajinya burdah. Ini adalah sebuah ungkapan rasa rindu dan cinta yang sangat luar biasa dari orang luar biasa untuk orang yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah bentuk ungkapan kata-kata atau status orang yang sedang super jatuh cinta kepada orang yang sangat layak untuk dicinta. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busairi mengarang ini untuk menunjukkan betapa beliau yakin dan beliau mantap bahwa tidak ada sandaran di dunia ini untuk membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala kayak membangun cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ibu-ibu, walaupun situasinya panas, jenengan itu kalau nama Rasulullah disebut itu tolong agak serius. Karena begini, suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu sedang menjahit. Kuntu akhitu syai'an fis sahar. Fasaqatatil ibrah. Tahu-tahu jarum itu jatuh. Kalau kata orang Jawa dom. Tapi kalau kata orang Betawi dan Jakarta dan sekitarnya jarum. Tahu-tahu jarumnya itu jatuh. Jadi beliau malam-malam fi waqti sahar beliau sedang menjahit sesuatu, tahu-tahu jarumnya jatuh. Wantafa'al misbah, kebetulan lampunya padam, lampunya mati. Singkat cerita beliau cari-cari itu enggak ketemu. Fadalakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait. Tidak berselang lama Rasulullah kemudian masuk ke rumah. Langsung fa'adha al-bait, langsung rumah itu langsung super terang. Karena bistinarati wajhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf ya, kalau sekarang ada istilah glowing atau apa itu istilahnya, mohon maaf, glowingmu itu hanya di muka. Glowing sejatinya Rasulullah itu tidak hanya cerah di muka, tapi mampu mencerahkan lingkungan dan keadaan. Jadi lampu mati, Rasulullah masuk, langsung terang, PLN kalah. Nah kalau glowing itu, apa itu? Singkat cerita, kemudian Sayyidah Aisyah sebagai seorang istri terkagum-kagum akan suaminya. Jenengan kok sangat luar biasa ya. Jenengan itu tidak hanya cerah, tapi mencerahkan. Jenengan tidak hanya terang, tapi menerangkan. Ternyata Rasulullah menjawab sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan, orang yang paling sial itu adalah orang yang besok tidak mampu mengenaliku ketika berjumpa denganku. Kaget dari Aisyah. Apa mungkin ada umat Rasulullah yang ketemu beliau kemudian tidak kenal? Ternyata kata Rasulullah ada. Siapa? Al-Bakhil. Alladzi dzukirtu indah walam yusalli aliyya. Alladzi idza dzukirtu indah falam yusalli aliyya. Orang-orang yang tidak punya kepantasan mengenaliku adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, kemudian dia tidak tertarik untuk membaca sholawat kepadaku. Makanya jenengan kalau nganggur-nganggur, jenengan lagi main TikTok, lagi main
Instagram, Facebook itu masih ada Bang enggak? Masih? Mosok? Ciono? Oh gitu ya. Nah itu atau main apapun lah. Atau jenengan lagi lihat TV, lihat sinetron, atau lihat gosip. Kalau dengar ada nama Rasulullah Muhammad melintas di telinga panjenengan, maka tolong, huduran amla, mau serius mau nggak serius, tolong baca salawat kepada beliau. Siapa tahu hal kecil itu semakin membuat panjenengan semua dan kita semua memiliki satu kepantasan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kiai, Bu, jenengan dengar nggak omongan saya ini? Paham tapi? Oke. Teruskan ini ya. Oke ya, paham ya? Sholli ala Muhammad. Oke, siap. Ya kayak Ustadz Jakarta gitu loh saya. Saya ini baru nyampe di sini 1,5 jam atau 2 jam, sudah jadi Ustadz saya. Padahal sepanjang masa belum pernah jadi Ustadz saya. Dan belum ada orang manggil saya Ustadz. Saya hanya jalan mulai gerbang sampai sini. Sudah 4 kali apa 6 kali tadi saya dipanggil. Ustadz. Bangga saya. Kamu kok gak pernah panggil saya Ustadz, gimana itu? Oh, sembrono kamu. Artinya kamu yang Ustadz amatir itu. Kamu jadi Ustadz ini ya karena kami gak ada di sini aja. Kalau kami ada di sini, lewat kamu semua ini ya. Kamu harus ingat itu, paham nggak? Kamu harus ingat betul-betul itu. Kamu jadi ustadz ya karena kayak Gus Salam, Gus Wahim, ini nggak terbit di sini. Kalau beliaunya berkeliaran di sini, apa kamu itu? Panik itu undangan. Bu, kitab yang tadi dibaca, kitab Burdah, karangan Imam Busairi, ini kitab istimewa. Bahkan As-Sayyid Salim As-Sadiri mengatakan kitab ini kalau jenengan rutinkan, artinya qasidah Burdah ini jenengan rutinkan, jenengan mau paham mau tidak paham, itu jauh lebih istimewa. Kata beliau jauh lebih istimewa daripada baca Dalailul Khairat 70 marrah, 70 kali. Burdah ini. Lianna fi hadhil qasaid itu ada asy-syifa wa qada'ul hawaij. Karena beliau merasa penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit zahir maupun penyakit-penyakit batin itu mudah terobati karena baca qasidah Burdah. Kemudian kebutuhan kita, butuh apa saja, kredit nggak lunas-lunas, anak nggak lulus-lulus, yang jomblo nggak dapat jodoh. Wah itu, loh kayak tadi ya, kamu semua kan nggak tertarik tadi dibacakan. Ini anak-anak yang masih muda-muda itu, santri-santri itu. Kamu karena nggak tahu aja betapa luar biasanya. Bait terakhir yang dibaca oleh Kiai Fahim tadi, wah itu ngeri kalau kamu tahu faedahnya. Ya karena nggak tahu aja, karena goblok aja. Makanya, loh, mohon maaf Bu, itu yang ada di sana itu, itu yang pakai kacamata nomor 2 itu, lah yang kudung hitam itu istri saya itu. Kamu pikir dapat itu enggak saya bacakan Burdah? Wong saya bacakan saja saya masih takut. Apalagi enggak saya bacakan, tapi lumayan lah, paling enggak kena. Loh, ini gini. Mana tadi yang dibaca Gus Wahim tadi? Terakhir. Bet apa tadi yang dibaca Gus Wahim tadi? Oke, coba. Jadi mulai bet mahaddani an-nusha lakin lastu asma'uhu. Innal muhibba 'anil udzali fi samami ini tahamtu nasiha syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin 'anit tuhami. 2 bait itu kata Al-Imam Al-Bajuri, beliau mengatakan bahwa 2 bait ini
Kalau di waktu yang sangat panas kayak begini nih, ini waktu zahirah namanya. Atau biasa disebut dengan waktu zahrah. Di saat yang sangat panas kayak begini ini, panjenengan keluar dari rumah, misalnya kamu hari ini nggak laku-laku. Yang sudah laku nggak usah coba. Kamu nggak laku-laku, kamu keluar. Diterik matahari yang sangat luar biasa, bawa tuh piring minan nuhas. Bawa piring dari tembaga. Kemudian di sana, coba kamu tulis pakai tangan saja, 2 bed ini. Setelah itu cari atau tunggu hujan nanti sore atau nanti malam, ambil airnya, masukkan ke piring itu, gosok, minum. Doa, siapa yang pengen kamu dapatkan? Nah, itu pulang itu dari Rembang langsung lari ke Kediri. Ya, biar sembrono gue. Lah kamu itu kan karena nggak tahu aja, Udah ya, saya pulang, saya bahaya ini. Nggak. Kalau Mas saya otaknya nggak gitu. Mas saya itu dulu biasanya pakai bed ini untuk apa? Mas saya itu punya tanggung jawab, punya beban yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Memastikan apa yang beliau dapatkan daripada guru-gurunya ini bisa diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Maka tujuannya bukan untuk mendapatkan perempuan, tapi bagaimana ilmunya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, bagaimana ilmunya bisa bermanfaat. Itulah kemudian beliau-beliau sering mewiridkan ini. Bukan kayak tujuan-tujuan gak jelas kayak tadi itu. Awakmu. Gitu ya. Walhasil, moga-moga ini pengajian bisa diselesaikan dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Kemudian selain diistiqomahkan, moga-moga benar-benar mampu membangun rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Masyayikh itu wiridannya banyak. Sebetulnya begini ya, Bu. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa sebetulnya jenengan itu boleh wiridan apa saja. Yang penting istiqamah. Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Pertanyaan beliau kepada sang suami, kepada baginda Rasulullah. Amal apa yang paling istimewa? Beliau mengatakan adwamuha wa in qalla. Yang paling istiqamah, yang paling bisa kamu rutinkan walaupun mungkin sedikit. Dan tidak ada bacaan yang paling istimewa melebihi membaca qiraatil Quran wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman. Sudah, tidak ada yang paling penting. Contoh ya, tidak ada kiai-kiai kemudian tidak, mohon maaf ini, kiai-kiai di Jawa, masyayikh kita, tidak ada yang kemudian meninggalkan dalailul khairat, tidak ada. Tidak ada. Ini yang si gemuk ini luar biasa. Bukan hanya puasa, beliau istiqomah betul baca dalail. Saya tahu itu, asyhadu saya. Tapi tidak ada sebetulnya yang punya kepantasan untuk kemudian menjadi santri para masyayikh dan tidak merutinkan dalailil khairat. Tidak ada. Bidalailil khairat kun mutamassika walzam qira'ataha tanal ma tabtaghi. Jangan sampai kalau kamu memang jadi pribadi yang penuh dengan harapan dan cita-cita, kemudian kamu terlalu jauh dari yang namanya dalailil khairat. Enggak ada. Semua kiai mesti. Iya. Saya tidak akan matur banyak karena ini situasinya sudah sangat siang dan juga sangat panas dan saya pengen jalan-jalan. Saya hanya akan ngomong, dari tadi saya mengatakan bahwa ini adalah bangunan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Artinya untuk menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar paham betul dengan bahasa Rasulullah
La yuhibbu ahadukum hatta aguna ahabba ilaihi minal jami'. Katakan begitu. Min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Orang itu tidak akan pernah sempurna keimanannya kalau belum mampu memposisikan Rasulullah sebagai orang yang paling dianggap penting. Al-mahabbah itu adalah allati la tasannu afiha. Mahabbah itu adalah, cinta itu adalah sebuah ungkapan yang di sana tidak mengenal kepura-puraan. Mahabbah allati la tasannu afiha. Sebuah mahabbah itu adalah ekspresi seseorang yang tidak menerima sebuah kepura-puraan. Maka daripada itu, saya dari awal mengatakan penting banget bagi kita untuk kemudian membangun mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Rasulullah mengatakan fa innaka ma'aman ahbabta. Gini, dulu sahabat Anas radhiyallahu taala anhu itu bercerita bahwa satu ketika ja'a rajulun ila Rasulillah faqala lahu ya Rasulullah mata sa'ah. Dulu ada orang sowan kepada Rasulullah kemudian bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Kiamat itu rencananya kapan? Loh, ini kalau rencana maulid, rencana haul, rencana perayaan-perayaan, itu ada tanggalnya. Contohnya kayak saya mau datang ke sini. Wah, itu jauh-jauh hari saya sudah diberitahu itu sama panitia-panitia yang gak jelas itu. Jadwalnya ada. Tapi ini ada sahabat tanya kepada Rasulullah rencananya kiamat itu kapan. Kemudian Rasulullah mengatakan ma'adattalaha. Ada beberapa riwayat masta'adattalaha. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Kok tanya-tanya kiamat? Kamu itu punya persiapan apa untuk menghadapi kiamat? Ternyata beliau menjawab, hubballahi wa rasulih. Saya tidak punya banyak persiapan. Ada di beberapa riwayat, la masta'adatu kasratas salah wasyam walakin uhibbullaha wa rasulah. Ada riwayat seperti itu. Saya tidak punya banyak amal untuk saya bawa sowan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepadamu sebagai utusannya. Apa kata Rasulullah? Fa innaka ma'aman ahbabta. Kata sahabat Anas bin Malik, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlihi fa innaka ma'aman ahbabta. Fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Tidak ada yang paling membuat kita semua para sahabat bahagia setelah mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam kayak bahagia kita mendengar Rasulullah mengatakan kamu pasti akan bersama orang yang kamu cintai. Karena apa? Karena saya ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidina Abu Bakar, mencintai Sayyidina Umar, walaupun saya tidak mampu beramal kayak apa yang beliau-beliau amalkan. Tapi saya selalu berharap saya tetap bersama beliau-beliau. Moga-moga kita benar-benar dibersamakan dengan beliau-beliau, dengan Rasulullah, dengan para keluarga, para sahabat, dan juga para masyayikh kita semua. Allahumma. Cuma ya gitu saudara. Wah, aku jadi kayak ustadz ya. Loh, angel loh. Baru kali ini sepanjang hidup saya dari awal sampai detik ini belum ngomong bahasa Jawa. Selalu pakai bahasa Indonesia dan ini benar-benar menyiksa. Apa? Al-Imam Hasan Al-Basri min sadati tabi'in mengatakan la taghtaru. Ini ingat ini, habis ini langsung pulang ini. Ingat-ingat, santri-santri yang penting kita mencintai beliau. Kan kamu suka gitu. Kamu itu suka sekali majlisan-majlisan. Kamu suka sekali solawatan-solawatan. Yang penting ini untuk menunjukkan rasa cinta kita. Cinta. Tanyakan ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak atau suami panjenengan hanya ngomong cinta-cinta tanpa pembuktian, jenengan terima apa tidak itu?
Omong kosong enggak itu? Enggak pernah pulang, enggak pernah ngasih apa-apa, enggak pernah membahagiakan. Tapi ketika kemudian dia sesekali pulang, kamu itu sebetulnya ngapain sih mas? Ngapain pulang bareng ngapain? Ngapain pulang segala? Ini hanya untuk menunjukkan cintaku. Percaya jenengan? Tak bisa. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan la taghdara bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu jangan mudah terpengaruh dengan istilah Rasulullah, dengan dawuh Rasulullah, fa innaka ma'aman ahbabta. Fa innahu man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Ada beberapa kitab mengatakan tabi'a atharahum, sama saja. Karena kamu jangan mudah kemudian dinyamankan dengan istilah fa innaka ma'aman ahbabta. Semoga kita dibersamai oleh orang-orang yang kita cintai atau dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Oh, enggak mudah. Gus Salam misalnya tahu-tahu dengan pakai pakaian NO kemana-mana, semoga bisa bersama Mbah Hasim, Mbah Bisri, Mbah. Oh belum tentu. Fa innahu man ahabba qauman ittaba'a atharahum. Karena orang yang benar-benar cinta, dia pasti akan mempelajari dengan baik, kemudian mati-matian berusaha untuk menirukan apa yang dilakukan oleh orang yang ia cintai. Enggak usah sulit-sulit, Pak. Jenengan enggak suka nasi goreng. Kalau jenengan berjodoh dengan orang yang pecinta nasi goreng, pasti pelan-pelan jenengan akan belajar. Belajar mengerti, belajar merasakan, dan kemudian belajar mencintai. Makan nasi sama Pak, sama. Paham enggak ya? Paham apa iki? Kayak gak patek paham ngono kamu. Kayak enggak begitu paham gitu loh, Fa'lam annaka la talhaqu bil ahyar illa bi mutaba'ati atharihim wa akhdhi hadyihim wa qtidai sunanihim wa tusbihu wa tumsi ala manahijihim raja'an antashaba ma'ahum. Coba ingat-ingat itu. Perlu kamu ketahui, kamu tidak akan pernah kayak masyayikh, kamu tidak akan pernah kayak guru-gurumu, kamu tidak akan pernah untuk menyusul beliau-beliau, apalagi menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kemudian kamu mati-matian berusaha untuk menirukan apa yang beliau lakukan, untuk istiqamah atas apa yang selama ini beliau-beliau istiqomai. Untuk mati-matian berusaha, jangan sampai keluar dari apa yang beliau perintahkan. Hanya rojaan antashaba ma'hum. Karena berharap siapa tahu punya kelayaan besok bareng-bareng sama beliau. Sama masyayikh. Artinya cinta itu mahal, saudara. Cinta itu mahal. Enggak cukup pakai kuota. WA, apalagi WA-nya itu koneksinya nunut, cari warung kopi yang ada wifi gratis. Enggak bisa, Pak. Harus ada satu effort yang luar biasa untuk menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu upaya mati-matian untuk menunjukkan keterikatan kita dengan para guru-guru kita. Kalau enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Loh, kamu itu kayaknya santri Al-Falah Ploso. Kamu kok enggak kayak Mas saya Ploso? Enggak. Untuk hal ini saya punya ijtihad sendiri. Untuk hal ini saya punya kecenderungan sendiri. Beliau, ya pokok tetap kiai saya. Setiap hari saya fatihai kok. Tapi untuk pendapatnya saya enggak cocok. Enggak bisa. Ya enggak bisa. Direstui dan moga-moga panjenengan semua diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga syafaat Rasulullah selalu menyertai perjuangan dan khidmah panjenengan semua. Saya sangat berharap moga-moga khidmah panjenengan di wilayah panjenengan, di daerah panjenengan benar-benar mendapatkan penerimaan sebaik-baiknya dan moga-moga keberadaan panjenengan
Tidak hanya sekedar kemanfaatan, tapi benar-benar keberkahan bagi lingkungan panjenengan semua. Apa? Oh, oke lah. Gini Pak, burdah itu cukup panjang, cukup banyak. Walhasil saya hanya akan mengijazahkan bacaan-bacaan qiraatis shalah ala nabi yang mungkin paling bisa panjenengan istiqomahkan, apapun itu. Sementing istiqomah Pak. Ya, saya ijazahkan bacaan sholawat dari para masyayikh daripada guru kami kepada panjenengan semua. Moga-moga panjenengan semua istiqomah. Apa sajalah terserah, enggak usah yang sulit-sulit, apa saja. Sama pengennya apa toh? Kaya. Nah, kaya. Buat apa? Sama kalau kaya mau ngapain? Wah, aku wis nyebabe gak bakat sugih. Cita-citamu ingin rusak, paham ra? Kata orang tua saya dan juga para masyayikh-masyayikh yang lain, misalnya kayak Mas Sayyid Lirboyo misalnya, kayak Kiai Mahrus, beliau juga mengatakan ya hampir sama. Orang itu kalau baca sholawat nariyah, ba'da kulli maktubah 11 kali, itu untuk miskin sulit. Walaupun pengen miskin, tapi kalau yang dibaca itu terus, itu pengen miskin sulit. Pengen lo miskin. Oh, kamu itu pengennya kaya. Kamu itu pengennya adalah dekat sang pemberi kaya. Dan juga bangun jembatan antara Ar-Razik Al-Wahhab dengan jembatan yang kokoh. Dan tidak ada jembatan yang kokoh yang paling cepat kayak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tahu sholawat nariyah apa enggak? Oke, pokok ba'dal maktubah setelah sholat fardu baca 11 kali. Sulit jenengan untuk miskin. Ini saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Ya, oke. Ya Bu ya, paham Bu? Diamalkan Bu. Gitu loh. Ya besok enggak kipasnya enggak gini. Kipas itu sekarang sudah pakai itu loh. Mana tadi kipasnya? Ini loh. Oh, nah ini loh. Ya, sama kayak ini loh, gitu Bu. Kipas kok kayak begitu. Oh, ini kipas saya sendiri nih. Ini kipas saya sendiri. Oh, ya. Mah gitu Bu. Ya, baca nariyah yang banyak. Atau baca waqiah. Kalau lagi santai-santai, rezeki lumayan, baca waqiah cukup 3 kali. Kulla yaum, setiap hari. Kalau kita lagi sangat-sangat sulit, baca minimal 14 kali. Kemudian bacain doa. Lu mungkin itu, bacain doa. Allahumma sun wajibil yasar, wala tuhini bil iktar. Sun wajibil yasar, ya Allah, jangan sampai panjenengan buat saya ini melas, hina, karena saya tidak punya apa-apa. Wala tuhini bil iktar. Jangan sampai jenengan buat saya ini tidak menarik, karena yang ngirit. Orang itu kalau ngirit itu dengan pelit sangat dekat. Orang itu kalau sudah pelit sama sekali nggak menarik. Ayo coba ngacung di sini yang punya teman pelit. Sekali lagi saya ulangi. Coba ngacung yang punya teman pelit. Oke Kak ganti. Coba ngacung di sini yang apa-apa perhitungan. Ada apa enggak? Ibu-ibu, jangan tersinggung. Rasulullah dulu ketika melarang orang untuk riba, untuk ngomongin orang, itu kebetulan pas ngaji di depan perempuan. Di depan ibu-ibu. Loh iya, di depan ibu-ibu. Ketika Rasulullah mengatakan jangan sampai kamu pelit, itu kebetulan yang dibilangin juga ibu-ibu. Ya beda kayak di Indonesia. Di Indonesia yang suka riba itu bapak-bapak. Iya tak? Ya enggak? Yang pelit itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enggak. Ibu-ibu itu hanya menggunakan kalkulatornya dalam setiap momentum. Enggak pelit sih, tapi semuanya dihitung. Padahal Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau dinasihati oleh Rasulullah, "Ya Asma, la tuhsi fayuhsillahu alaik." Ingat-ingat, moga-moga jenengan dimudahkan semua rezekinya. Ya Asma,
la tuhsi fayuhsillahu alaiki. Asma, kamu jangan pelit. Apa kamu nggak takut kalau kamu pelit, Allah kemudian pelit akan rezekinya untukmu. La tu'i fayu'illahu alaiki. Kamu jangan perhitungan, apa-apa jangan perhitungan. Kalau ada keluarga, ada tetangga, apalagi orang tua sedang membutuhkan dan kamu punya dan kamu mampu, jangan sampai kamu keberatan untuk melakukan itu semua. Apa kamu nggak takut kalau Allah Ta'ala kemudian ngirit sama kamu? Kita ini, kalau sampai Allah Ta'ala kemudian perhitungan sama kamu, kita ini, nafas kita membayar apa enggak? Enggak kan? Lah nanti kalau kemudian kita perhitungan, kita semuanya, wah apa kamu itu enggak pernah bantu saya, gini kalau sulit kamu datang ke saya, wanu. Nanti kalau dihitung sama Allah Ta'ala gimana? Kalau kemudian nafas kita harus bayar. Mungkin enggak nafas bayar? Ya mungkin. Jajal kowe mulai mengi. Coba kamu kalau sudah mulai bayar enggak tuh? Bayar apa enggak? Kentut gratis sama enggak? Gratis enggak? Coba 2 hari enggak kentut kamu. Bayar apa enggak? Jangan perhitungan. Moga-moga Allah memudahkan kita semua. Sudah santai saja. Santai saja. Kamu enggak harus, mohon maaf ini, saudara kita di Aceh, di Padang, di wilayah Sumatera Barat dan lain sebagainya sedang kena musibah. Sekecil apapun kita mampu bantu. Tidak perlu. Berapa banyak kata Rasulullah, katakan uang hanya 1.000 jauh lebih berharga daripada 1 miliar. Orang punya uang 200 miliar, nyumbang 1 miliar, itu banyak apa enggak? Dikit, punyanya 200 miliar, nyumbangnya 1 miliar. Dikit apa banyak? Dikit. Coba berarti mana di hadapan Allah dengan orang punyanya 300.000, nyumbangnya 100.000. Banyak mana di sisi Allah? Itu maksud dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan nunggu kaya kita berbagi. Ingat-ingat super akhir ini. Kamu kalau masih di bawah, masih miskin, kamu tidak mudah berbagi, jangan harap kamu akan jadi dermawan ketika kamu punya segalanya. Gak. Pelit adalah penyakit, kata Sayyidina Ali, yang tidak bisa diobati. Mau miskin, mau kaya, kalau sudah pelit, ya pelit saja. Kalau sudah perhitungan, ya perhitungan saja. Moga-moga enggak awet umurnya. Allahumma amin. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.